Di sebuah desa yang damai bernama Desa Cempaka, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna. Ia dikenal luas sebagai sosok yang pandai bicara, dengan suara yang nyaring dan ekspresi wajah yang penuh semangat. Namun, ada suatu hal yang membuat warga desa gemas sekaligus jengah padanya. Kebiasaannya menghakimi orang lain. Bu Ratna, dengan kerudung merah jambu dan gelang-gelang yang gemerincing di pergelangan tangannya, kerap duduk di teras rumahnya yang menghadap jalan utama desa. Setiap kali ada orang lewat, mata Bu Ratna menyipit memantau dari ujung kaki hingga kepala. Tak jarang bibirnya berkomat kamit seakan merapal doa. Namun, mereka yang sudah terbiasa tahu itu bukanlah doa, melainkan komentar tajam yang siap dilontarkan kapan saja. Lihat itu, si Sinta pakai baju baru lagi, padahal suaminya cuma petani. Dari mana uangnya? Gumamnya suatu pagi kepada tetangga sebelahnya, Bu Minah yang sedang menyapu halaman. Bu Minah hanya tersenyum tipis menghindari percakapan lebih lanjut. Ia tahu benar bahwa menanggapi ucapan Bu Ratna hanya akan membuat obrolan menjadi semakin panjang dan tajam. Namun, Bu Ratna tak pernah kehabisan bahan untuk dikomentari. Jika tak ada tetangga yang bisa diajak bicara, ia akan menceritakan hal-hal itu kepada anak-anaknya yang sedang sibuk membantu di dalam rumah. "Kalian jangan sampai seperti itu ya," katanya. "Jangan suka berfoya-foya, padahal kebutuhan pokok masih banyak." Kedua anaknya hanya mengangguk, sudah hafal dengan kebiasaan ibu mereka yang selalu merasa paling benar. Pada suatu hari, Desa Cempaka dilanda masalah. Seorang pedagang bernama Pak Joko mendapati kiosnya dijarah oleh pencuri saat malam hari. Kabar ini segera tersebar cepat, seperti api menyambar dedaunan kering. Pagi itu, teras rumah Bu Ratna sudah penuh dengan para tetangga yang ingin mendengar pendapat ahli di bidang penghakiman. "Pasti ini perbuatan orang dalam," ujar Bu Ratna sambil menyilangkan tangan di dada. Matanya menyapu kerumunan. "Mungkin saja si Agus, anak itu memang suka keluyuran malam." Seketika, Bu Minah yang mendengar nama Agus disebut terdiam. Agus adalah keponakannya, seorang remaja yang baru-baru ini berhenti sekolah karena kesulitan biaya. Ia tahu bahwa Agus memiliki kebiasaan bermain hingga malam, tapi ia juga tahu bahwa Agus bukan pencuri. "Ratna, jangan cepat menuduh tanpa bukti," ucap Bu Minah dengan suara pelan namun tegas. "Ah Minah, sudah biasa kan kita lihat sendiri, tindak tanduknya mencurigakan," balas Bu Ratna dengan senyum sinis. Berita yang dilemparkan Bu Ratna itu pun segera menyebar. Agus mulai dijauhi teman-temannya, dan bahkan beberapa orang tua melarang anak-anak mereka bermain dengannya. Hari-hari Agus menjadi suram. Ia hanya berdiam di rumah, tak berani menatap orang-orang. Namun, kejadian yang tak disangka-sangka akhirnya terjadi. Suatu malam, terdengar teriakan dari rumah Bu Ratna. "Pencuri! Pencuri!" Orang-orang yang mendengar segera berlari menghampiri rumahnya, mendapati pintu rumahnya setengah terbuka dan barang-barang berserakan di lantai. Pagi harinya, warga berkumpul di balai desa. Pak Lurah, seorang pria tua yang bijaksana, berdiri di depan mereka dengan raut wajah serius. Setelah diselidiki, pencurinya bukanlah Agus, melainkan sekelompok pencuri yang datang dari desa lain, katanya. Orang-orang mulai berbisik. Wajah Bu Ratna memucat, pandangannya tertunduk saat Pak Lurah menatapnya. "Kita harus berhenti menghakimi orang tanpa bukti. Sekarang, bagaimana perasaan kita jika yang menjadi korban adalah keluarga kita sendiri?" lanjut Pak Lurah sambil menatap semua orang di sana, termasuk Bu Ratna. Bu Ratna tak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dinilai buruk tanpa alasan. Kini, giliran tetangga-tetangga yang mengerling kepadanya, beberapa dengan senyum penuh arti, yang lain dengan tatapan dingin. Dengan berat hati, Bu Ratna pulang ke rumahnya. Suara gelang-gelang di pergelangannya tak lagi terdengar seperti nada riang, melainkan belenggu yang mengingatkan bahwa lidah memang tak bertulang, tapi bisa lebih tajam dari sebilah pisau.